Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-review sebuah kompor portable ya, kompor gas portable. Jadi kompor gas ini bisa menggunakan gas yang kaleng kecil yang harganya sekitar 20 ribuan. Kemudian bisa juga menggunakan gas yang tabungnya hijau itu ya, gas melon. Nah langsung aja kita buka. Jadi kita dapat tempatnya seperti ini ya kalau beli. Ini harganya yang gue beli itu harga 100 ribuan, antara 100 sampai dengan 120 ribuan. Langsung aja, ini ada kayak gini ya pengamannya. Nah, seperti ini kompor gasnya. Ini mereknya Omiko ya, dia udah SNI. Kemudian di sini ada segala macamnya. Kita langsung keluarin aja dulu untuk review. Jadi kita nggak dapat apa-apa, cuman ada kompor gas dan ini adalah seal ya, atau nipple. Ini nipple untuk penghubung dari gas yang tabung hijau atau tabung yang bright gas gitu ya, yang warna pink. Ini ada konverternya. Nah, misalkan kita bisa lihat di sini, ini ada untuk dari selang. Kemudian ini yang ke kompornya. Jadi begini nanti posisinya. Ini dari selang, kemudian dikencengin. Ini ada dratnya ya di sini. Ini ada dratnya nih, jadi bisa diputar kayak gini untuk mengencangkan. Kemudian kita langsung lihat kompornya ya. Ini kita pinggirin. Nah, kompornya seperti ini. Jadi di sini ada peringatan ya, bisa kalian baca sendirilah ya. Tuh. Ini juga ada hati-hati terhadap ledakan, pokoknya banyak peringatannya lah ya. Ini bahannya itu kaleng kayak seng begitulah ya, dan nggak terlalu tebel sih ya. Ini bisa dibuka dudukan ininya, kemudian kita balik. Nah jadi posisinya itu begini. Untuk penyimpanan di dalam kotaknya itu kita balik begini supaya menghemat ruang ya, dan muat dimasukin ke dalam kotakannya. Ini kita balik seperti ini dudukannya. Nah, kita review dari bahannya dulu. Bahannya ini kaleng atau seng, lumayan cukup tebal dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini dia sedikit lebih tipis, tapi kalau yang ini karena dia dudukan dan bisa menopang panci ya, biasanya kan panci ada airnya atau ada masakannya, itu butuh bahan yang tebal. Nah, kalau dilihat-lihat ini tebelnya kurang lebih 1 mili ya, satu setengah lah kayaknya, nggak sampai 2 mili. Nah kemudian yang bagian bawahnya ini tebelnya kurang lebih 1 mili. Nah kemudian dari las-lasannya ini ya, ini lasannya cukup kokoh tuh, nggak ada yang bengkok. Dan dia juga modelnya itu ada penyangganya nih, dia ngadep ke kiri penyangganya, dan yang satunya ngadep kebalik ya, yang ini ngadep ke kiri dan yang satunya ngadep ke kanan, jadi kanan kiri. Jadi dia akan kokoh penahannya, nggak gampang meleot atau roboh ke salah satu sisi ya. Oke, bagus dari desainnya, gue suka. Kemudian dari kompornya sekarang. Nah ini bahannya semacam kayak baja ringan ya, yang ini nih kayak baja ringan. Kemudian ini semuanya warnanya doff ya, kecuali dalamnya yang bagian sini tuh baja ringan, kayak baja ringan gitu, warnanya biasa. Ini semuanya doff. Mohon maaf ya kalau ada kayak musik-musik begitu, soalnya nggak jauh dari tempat gue ini ada orang lagi hajatan. Nah
Kemudian di sini ini ada pematiknya ya. Ini pematiknya, nih kecil. Dan di sini itu ada pipa. Jadi ada pipa. Kalau ini bahannya kayak besi cor, tapi bukan sih kayaknya. Ya, gue kurang tahu bahannya kayak babet atau apa mungkin. Kalau ada yang tahu bisa komen. Ini tapi cuman kayak gini doang ya posisinya. Tuh. Nah, kemudian di sini ini kalau kalian baru beli, ini biasanya posisinya itu pipa ininya ya, pipa yang dari gasnya ini nggak terpasang ke sini. Nah, jadi posisinya begini. Ini dipasin, agak dimiringin sedikit nggak apa-apa kayak gini. Pokoknya dimasukin ke dalam saluran yang ini nih, di tengah sini ya. Dipasin. Kalau misalkan kurang pas, ini bisa kalian buka nih. Di sini ada bautnya. Kemudian ini ada kaki-kakinya. Jadi kakinya ini bisa posisinya bisa diganti-ganti. Tergantung posisi dari pipanya ini. Nah, ini disangkutin ke sini. Tadinya itu pipanya bisa dilepas gini ya. Jadi pipanya ini bisa dilepas ke bagian sini. Ini tuh nggak nempel dia tuh. Dia tuh agak apa namanya ya? Agak miring dikit, nggak pas tengah ya. Ya mungkin gue dapet yang kurang presisi. Tapi kalau yang lainnya presisi sih oke aja gitu, alhamdulillah ya. Nah, kemudian bagian dari tempat gasnya. Ini tempat gasnya kayak gini. Menurut gue ini kurang oke ya, karena dia nggak kerap gitu loh, nggak bisa nutup sempurna. Nih, ini tuh nggak bisa nutup sempurna dan nggak ada kuncinya. Jadinya tuh gampang kebuka tutup begini. Ya mungkin alasannya karena kalau misalkan terjadi sewaktu-waktu terjadi kecelakaan ya jangan sampai sih. Ini bisa langsung dibuka dan langsung dicopot kayak gitu kan gasnya. Jadi nggak perlu kunci dan cuman untuk tutup doang kayak gitu ya. Itu pengaman lah biar nggak kelihatan gasnya. Nah, ini di sini ada kunci untuk ngepasin kepala gasnya. Ini juga. Nah, di sini nih, ini saluran untuk gas tabung yang 3 kilo atau yang berapa? 15 kilo apa 19 kilo gitu ya. Jadi nanti posisinya begini. Gua nggak bisa praktekin untuk yang gas tabung karena terpasang di kompor gas selangnya, jadi ribet kalau buka-buka ya kan selangnya. Ini posisinya kayak gini ya. Jadi yang ada karet sealnya nih, ini kan ada karet sealnya, kelihatan nggak? Nah, ini ada karet sealnya itu di depan sini. Kemudian ini ya, kita lihat, kelihatan nggak tuh. Kemudian ini kita kencengin begini, kita kencengin sampai kenceng. Nah, lalu ini kan keluar nih, kita tutup dulu ya berarti ya. Posisinya itu begini, kita masukin dulu, kita tutup, kemudian kita pasang ininya tuh lewat lubang sini nih ya, kayak gitu. Oke ya. Terus sekarang gue akan praktekin menggunakan tabung yang gas ini. Langsung aja kita menjelaskan ini fungsi-fungsinya langsung sekalian aja ya, sekalian dinyalain kompor gasnya. Ini agak mundur biar kelihatan jelas. Ini udah berkarat begini ya karena memang udah gue pakai buat ngebakar sampah. Biasanya kan pakai torch gitu loh biar cepet buat ngebakar sampah dan segala macem. Ini kalau kalian pengen masukin atau pengen masangnya, ini tinggal ditaruh begini aja.
ya, ditaruh. Kemudian posisi kunci ini itu harus pas lurus dengan coakan yang ada di gasnya. Ini kan ada coakannya nih ya, tuh harus pas begini nih ya. Kalian udah paham lah kalau udah biasa menggunakan gas kaleng kayak ginian. Lalu kita angkat ya, kita angkat ininya nih, ini udah pas atau belum. Nah kalau udah pas ya udah gitu aja. Untuk menguncinya itu menggunakan ini apa namanya ini ya, pengait yang di sini itu untuk mendorong bagian belakang ini nih, bagian belakang sini itu mendorong kalengnya ke depan. Ini gue praktekin. Ini ketika ini dikebawahin, ini lihat bagian pendorongnya ya, tuh dia gunanya kayak gini nih, kelihatan kan tuh bagian pendorongnya gerak ini ya. Jadi dia mendorong tuh. Sekarang kita langsung pasang. Ingat ya, posisinya coakan ini itu adanya di kunci kepalanya. Nah seperti ini. Kalau udah pas, langsung kita tarik ininya ke bawah. Nah sampai kenceng ya. Jadi ini tuh tombol safety ya, atau tombol untuk buka tutup gas ini. Bisa juga tombol safety. Nah setelah terpasang dengan sempurna kayak gini ya, ini sudah bisa dinyalakan. Jadi pertama ini kita cetrekin dulu sampai posisi on. Nah nanti apinya ini maksimal ya, atau paling besar. Kemudian kita dekatkan atau kita posisikan pelan-pelan ke bagian yang off. Nanti dia akan lama-lama itu apinya akan kecil. Jadi pertama apinya itu paling besar, kemudian kita putar lagi ke arah off, itu akan mengecil sampai dengan off. Seperti itu. Langsung aja ya. Kita nyalain. Ini ditutup. Kita buka. Nah seperti ini contohnya. Ini apinya menurut gue lumayan bagus. Dia tipis, apinya nggak tebel banget ya. Jadi konsumsi gasnya itu kecil, nggak besar. Kemudian kita kecilin sedikit-dikit ya. Jadi dia sampai dengan api lilin pun dia masih biru ya warna gasnya, belum menjadi kuning. Nggak jadi kuning ya, jadinya itu menandakan bahwa apa itu namanya ya, lubang-lubang yang itunya tuh bagus ya. Jadi dia walaupun sampai kecil itu dia tetap warnanya biru, nggak berubah jadi kuning. Jadi penyebaran apinya itu rata dan sempurna kayak gitu ya. Jadi tetap warnanya biru. Langsung aja kita matiin. Jadi bunyi jekrek itu pada saat on aja, karena bunyi jekrek itu dihasilkan dari bunyi pematiknya. Ketika kita mematikan itu nggak bunyi jekrek lagi, dan kita nggak perlu menekan ini ditekan begitu ya. Jadi langsung putar ke kiri aja berlawanan dengan arah jarum jam tanpa ditekan ke dalam dulu. Kan biasanya ada kompor gas yang ditekan dulu baru diputar baru bisa nyala ya. Ini nggak perlu, ini bisa langsung diputar ke kiri tanpa harus ditekan ke dalam. Nah kemudian fungsi dari tombol safety atau ini ya, ini kan ada unlock dan lock tulisannya nih. Ini juga untuk pengaman. Gunanya apa? Jika misalkan kita panik ya, namanya kita berhubungan dengan kompor atau berhubungan dengan api ya, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan ada kebocoran gas atau bagaimana, itu kita bisa langsung
menaikkan tuas ini ke atas dan api akan langsung mati. Jadi tanpa kita mematikan dulu ininya, putaran untuk apinya ya, settingan apinya, ini kita bisa langsung menaikkan dan api tersebut langsung mati. Jadi ini sangat safety. Misalkan begini, ini gue nyalain lagi, ini besar ya, kemudian kita ambil setengah dulu kayak gini. Nah, ketika kita panik ya, langsung kita matiin lewat sini tuh, apinya langsung mati. Jadi ini sangat aman, sangat safety, karena ini langsung kuncinya kebuka ya, dan kita langsung bisa angkat gasnya seperti ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi seperti itu aja untuk pembahasan kali ini ya, untuk review kompornya. Ini bisa diposisikan seperti ini nanti ya. Emang sini nggak presisi, kurang di tengah dikit ya, karena ya emang begini sih, mau diketengahin ya nggak mungkin bisa gitu kan. Emang udah ada kakinya di situ posisinya, posisi kaki ininya nih maksud gue, yang di tengah-tengah ini gue nggak tahu namanya apa ya. Kalau ada yang tahu boleh di kolom komentar. Jadi segitu aja mungkin reviewnya, semoga dapat membantu. Untuk kalian yang mau beli kompor portable jenis kayak ginian, ini bisa dipakai untuk pendaki gunung ya kan, untuk camping, untuk outdoor juga, mungkin bakar-bakaran di luar tahun baruan kayak gitu kan, karena ini udah mau tahun baru juga. Mungkin kompor kayak gini sangat berguna dan sangat kalian perlukan. Nah, untuk pemakaian gasnya, ini gas kayak ginian itu bisa bertahan kurang lebih 1 hari ya kalau dinyalain terus-terusan. Tapi kalau dinyalainnya cuman buat sejam atau 2 jam ya sangat awet. Meskipun harganya murah, ini harga gas kayak gini waktu itu gue beli sekitar 19.000 atau 20 ribuan. Tergantung dari mereknya ya. Oke, sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.